Ya, silakan masuk. Biar saya yang menutup. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirobbilalamin, baik Pak. Baik, di sini kan kita sudah ada perjanjian gitu ya. Kita akan melaksanakan sesi konseling. Baik, di sini ada 2 kursi. Silakan Anda pilih kursi yang menurut Anda nyaman untuk melakukan atau melaksanakan sesi konseling kali ini. Boleh di sini Pak? Silakan. Baik, agar konseling ini merasa nyaman Anda, saya baiknya duduk di sebelah mana? Sini saja Pak. Ya, saya izin duduk ya. Ya. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya adalah Imanul Wahid. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini kita akan melaksanakan sesi konseling kali ini. Apakah boleh Anda memperkenalkan diri? Perkenalkan Pak, saya Diami Huzaifah Rehan. Ya. Saya kesibukannya sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sebentar lagi ingin menjelang UTS Pak. Baik. Bagaimana perjalanannya tadi di jalan gitu? Tadi Apakah lancar? Lancar saja Pak. Oh iya. Lalu mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Apakah Anda sudah mengetahui apa itu konseling? Kalau konseling belum tahu Pak. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi sesi konseling ini adalah sesi di mana akan dilakukan oleh profesionalnya gitu ya, dan mungkin akan memberikan solusi kepada Anda tentang masalah yang Anda hadapi, lalu mungkin bisa menemukan titik temu atau titik cerah dari permasalahan Anda gitu ya. Nah, dalam sesi konseling kali ini mungkin saya sudah sebelumnya saya sudah mengirimkan intake form kepada Anda. Apakah Anda sudah mengisinya? Alhamdulillah Pak sudah. Oh iya. Dan mungkin dalam sesi konseling kali ini juga saya ada kontrak konseling gitu ya. Iya. Apakah Anda bersedia untuk menandatanganinya? Siap Pak. Ya. Baik. Dalam sesi konseling ini saya boleh izin untuk merekam. Apakah saya takut Pak, takut disebar? Oh tidak. Untuk sesi konseling ini ada namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Anda bicarakan atau apapun yang Anda ingin ungkapkan kepada saya, mungkin saya akan memegang teguh asas kerahasiaan tersebut supaya tidak ada orang yang mengetahui tentang permasalahan yang Anda hadapi. Apakah Anda bersedia untuk saya merekam? Bersedia Pak. Ya. Mungkin dalam rekaman ini juga saya akan menjadikan sebuah pelajaran gitu ya tentang permasalahan yang Anda hadapi. Apabila nanti kita kan dalam sesi konseling ini, kalau Anda tidak merasa puas, kita akan melanjutkannya dalam sesi konseling 2, 3, sampai 4 kali gitu ya. Nah, ini adalah bentuk pembelajaran saya supaya kedepannya saya bisa lebih baik lagi gitu ya Pak. Nah, untuk sesi konseling ini mungkin Anda sudah percaya kepada saya. Lalu permasalahan apa saja yang Anda hadapi sekarang gitu? Jadi saya itu sudah berkuliah ya selama setengah semester. Saya di semester 5 kali ini. Namun saya sebentar lagi kan mau UTS. Namun saya belum sama sekali masuk ke otak atau materi yang saya pelajari gitu. Baik, Jadi saya takut. Ya. Baik. Berarti kamu merasa kurang atau merasa susah untuk fokus terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Lalu apa yang membuat diri Anda
tidak bisa merasa fokus gitu? Tidak merasa fokus saat belajar, Pak. Iya. Ya karena apa ya, Pak? Saya sangat sibuk, Pak. Saya kan mahasiswa ya, jadi di kosan itu sangat sibuk. Bangun subuh langsung kalau ibaratnya lah nyesel, cuci baju, beres-beres, lalu cuci piring, belum masak, belum apa, jadi langsung berangkat kuliah, terus memikirkan nanti makan apa, kan seperti itu anak kos, jadi gak ada waktu buat belajar, Pak. Kalau untuk situasi apa yang bisa Anda ceritakan kepada saya tentang yang bisa membuat Anda fokus gitu terhadap pelajaran yang Anda akan hadapi, yaitu UAS atau UTS sekarang gitu? Ya saya harus pengennya sih saya ada waktu 3 jam, Pak, untuk belajar, karena kalau apa ya, saya juga terganggu waktu belajar itu, terganggu oleh sosial media sih. Baik, mungkin salah satu alasannya Anda kurang fokus itu dikarenakan oleh sosial media gitu ya. Iya, Pak. Atau dalam artian Anda selalu atau ketergantungan terhadap gadget gitu ya. Justru apa ya, Pak, saya sebagai pelarian sih, Pak, bukan terlalu fokus. Saya karena pelarian capek seharian, ya saya jadi ke situ. Oh iya, jadi salah satu untuk menghilang penat atau untuk supaya Anda menghilangkan permasalahan yang Anda hadapi hari itu adalah melihat gadget gitu ya. Ya. Lalu permasalahan yang Anda hadapi kan sekarang adalah kurang fokus dan Anda merasa cemas ke depannya tidak berhasil dalam UTS. Mungkin ada suatu cara gitu ya untuk Anda bisa untuk Anda bisa fokus dalam sebuah pembelajaran. Apa yang bisa membuat Anda fokus? Yang membuat saya fokus ya pasti pengen ada support system, Pak. Ya. Kalau karena justru buat apa ya, Pak, sedih lah gitu. Pengen seharian udah beres-beres di kos terus ke kuliah, ya pengen ada yang nyemangatin, Pak. Kalau seandainya nih besok ada yang kamu inginkan seperti support system tersebut dan masalah-masalah yang Anda hadapi sekarang seperti kecemasan dan sulit untuk belajar atau fokus dalam pembelajaran, apa yang akan Anda lihat atau Anda rasakan setelah mendapatkan yang Anda inginkan gitu? Yang pastinya sih saya apa ya, wah akhirnya saya berkata pada diri bahwa akhirnya ada yang menyemangati, dan akhirnya saya menjadi lebih semangat dalam mengerjakan sesuatu, dan ada apa ya, motivasi tersendiri untuk belajar. Jadi nanti ke UTS-nya, karena UTS-nya lancar, karena apa ya, saya di belajar tuh gak semangat karena ya buat apa juga sih, paling ya sedih gitu sih. Baik, kalau untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan itu kan mungkin diantaranya adalah bisa fokus dalam belajar, lalu menghilangkan kecemasan dalam ketidakberhasilan untuk UAS gitu ya atau UTS. Mungkin hal apa saja selain support system gitu dalam mencapai sebuah tujuan yang Anda inginkan Dalam tersebut? mencapai sebuah tujuan yang saya itu ya pastinya jangan apa ya, berharap jangan terlalu banyak waktu apa ya tugasnya, karena itu saya sangat bingung, Pak, makanya saya ingin diselesaikan hari ini. Saya belum menemukan titik temunya, solusinya. Mungkin apakah tujuan yang Anda inginkan itu merupakan
kan itu tuh merupakan sebuah keinginan Anda ya, tujuan itu tertentu. Mungkin seperti contohnya gitu, mungkin saya harus bangun pagi kah, atau mungkin saya harus lebih sering membaca buku kah. Nah, apa hal yang bisa Anda lakukan gitu ya, selain dari tadi ya yang support system, lalu menghilangkan waktu gadang atau menghilangkan waktu kebiasaan seperti menggunakan gadget atau melihat sosial media gitu ya. Jadi keinginan saya itu, tujuan saya itu di kos, ketika sampai kosan itu jangan terlalu memikirkan untuk harus makan apa nanti, tapi berfokus untuk belajar lagi, menghafal lagi. Lalu pas malam jangan terlalu banyak gadget, walaupun saya tidak mau, saya ingin tidur, gadget sudah dimatikan, tapi ada yang kurang gitu, karena stres lagi, akhirnya pelampiasan lagi. Lalu pengen di waktu malam saya ingin menghilangkan main gadgetnya, dan di waktu siang saya ingin menghilangkan overthinking tentang apa yang harus saya lakukan. Aduh, masih banyak cucian yang belum dicuci, aduh masih banyak cucian yang belum, piring yang masih banyak. Jadi pengen fokus di kosan bisa belajar, di kampus juga tidak memikirkan apa yang di kosan, seperti itu Pak. Baik, mungkin saya ingin menanyakan skala gitu ya, sebelum Anda datang ke sini, dari 1 sampai 10, yaitu 1 itu Anda merasa cemas terhadap permasalahan yang sedang Anda hadapi, dan 10 adalah Anda sangat merasa tenang gitu. Sebelum datang ke sini gitu, dari skala 1 sampai 10, apa yang di angka berapa gitu? 3 Pak. Oh, lumayan ya, sangat cemas. Karena boleh ceritakan Pak, karena saya Boleh. sangat bingung sekali. Aduh, terus gini setengah semester ini gitu aja alurnya Pak, tidak ada pencerahan bagi saya, tidak materi yang masuk, sebentar lagi ITS, nanti takut dimarahi oleh emak. Iya. Kalau untuk sekarang gitu, kalau boleh tahu sekarang ada di skala berapa gitu? Kalau apa Pak? Ya sekarang setelah posting ini. Saya pengennya sih tidak perlu 10 sih Pak, yang penting apa ya, 8 juga boleh Pak, asal yang dari kedua itu yang terhilang satu, misal overthinking di malam atau overthinking di siang, nggak apa-apa, 8 juga. Kalau boleh tahu ya, apa yang bisa membuat Anda overthinking gitu? Dan pada siang hari atau malam hari? Karena pertama uang kuliah dari orang tua itu sangat apa ya, tidak digunakan oleh saya, apa ya, wah orang tua sudah membiayai kuliah tapi saya kuliah, berarti misalnya orang tua memberikan saya uang, saya harus beres kosan, harus mandiri, tapi setelah tidak ada waktu buat belajar. Setelah ke kampus malah gitu sebaliknya Pak, jadi nggak ada yang masuk karena overthinking itu karena tidak ada apa. Kalau boleh tahu, hal apa yang bisa menghilangkan overthinking tersebut gitu? Kan mungkin tadi itu harus adanya support system mungkin ya, lalu lebih menghilangkan kebiasaan dalam bergadang atau hal apa saja gitu sekarang yang bisa Anda pikirkan untuk menghilangkan overthinking tersebut? Ya saya memang harus banyak aktivitas, namun yang aktivitas yang bisa bermain sama yang bisa menghilangkan support system itu ya, terutama aktivitas lalu ada yang menyemangati malah seperti support system atau pengen ada pasangannya, berarti saya itu masih bisa layak lah, seperti itu. Berarti seandainya kamu memiliki support system tersebut,
hal apa yang akan terjadi gitu setelah mendapatkan hal yang Anda inginkan? Ya saya tidak usah memikirkan lagi, saya lebih bisa semangat, semangat. Lalu materi masuk, tidak perlu memikirkan apa. Oh, jadi saya bisa membagi waktu bahwa di sini dulu lah fokusnya, jangan memikirkan ke hal lain. Pas di hal lain, ke ini dulu lah, jangan memikirkan itu. Jadi enak aja gitu Pak. Iya. Kalau boleh tahu sekarang Anda di skala berapa? Dari 1 sampai 10 tadi. Sekarang jadi 8,5 Pak. Alhamdulillah ya, ada peningkatan ya. Baik, mungkin saya akan memberikan tugas kepada Anda gitu ya. Saya ingin Anda lebih sering melihat YouTube tentang pembelajaran terhadap UTS yang sedang Anda akan hadapi. Lalu Anda harus lebih sering-sering membaca buku dan Anda mengurangi gitu ya, begadang, terus overthinking tersebut gitu ya. Mungkin itu tugas yang akan Anda kerjakan, dan itu mungkin saya juga berharap Anda tidak keberatan ya atas tugas yang akan Jadi sangat, kerjakan. jika itu sangat membantu saya, ya saya akan laksanakan Pak. Kalau boleh tahu, apa yang Anda dapatkan setelah sesi konseling ini? Bahwa yang saya dapatkan bahwa dari sesi konseling kali ini, bahwa saya merefleksikan bahwa saya itu harus belajar dari YouTube Pak, seperti yang Pak bilang. Belajar dari YouTube gitu ya. Lalu mungkin akan mengurangi begadang gitu kan, dan lebih fokus gitu ya. Iya. Baik, mungkin apabila Anda tidak merasa puas atau Anda ingin bertemu lagi dengan saya, Anda bisa menghubungi nomor saya lagi gitu ya, dan Anda bisa datang kembali ke sini. Mungkin kita akan akhiri saja sesi konseling kali ini, dan saya berharap Anda merasa puas dengan sesi konseling kali ini. Mungkin untuk kedepannya saya berharap Anda bisa lebih baik lagi gitu ya, dan Anda akan mengerjakan tugas yang saya berikan kepada Anda gitu ya, supaya bisa lebih fokus lagi dalam belajar dan akan lebih bagus lagi gitu ya dalam mengerjakan nanti UTS-nya, dan Anda juga akan menghilangkan kecemasan Anda yang saat ini Anda rasakan gitu ya. Baik, terima kasih ya atas Terima kasih banyak Pak. kedatangan Anda, Ya, dan terima kasih. Anda bisa meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Saya mau pulang Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak. Habis ini dari kemana gitu? Saya mau ke Jogja Pak. Oh iya, silakan. Terus ya